Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sesudah kita mempelajari isu-isu kontemporer sebagaimana ada pada materi yang di-share oleh Pak tutor kita, Pak Mukhraji, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang isu-isu kontemporer tersebut, hubungannya atau kaitannya dengan lingkungan kerja saya di IAIN Pekalongan. Karena dunia hari ini adalah dunia yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi di belahan bumi tertentu juga berpengaruh pada negara kita dan secara spesifik bahkan berpengaruh pada lingkungan kerja kita. Oke. Video ini adalah presentasi dari PPT saya, analisis isu-isu kontemporer. Analisis isu-isu kontemporer dan hubungannya dengan bidang kerja kita sebagai dosen di IAIN Pekalongan. Ada 6 chapter yang akan kita pelajari. Pertama adalah tentang apa itu isu-isu kontemporer, yang kedua cybercrime, yang ketiga tentang korupsi, terorisme dan radikalisme, narkoba, dan proxy war. Isu-isu kontemporer. Mengapa perlu memahami isu-isu kontemporer? Untuk apa PNS perlu memahami tentang isu-isu kontemporer yang notabene terkadang tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari? Pertama, PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal maupun internal. Eksternal bisa dimaknai sebagai luar kampus atau bahkan luar negeri, internal bisa dimaknai dalam negeri atau bahkan secara spesifik dalam kampus. Pengaruh tersebut jika tidak ditangani akan menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada 4 pilar Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. PNS harus sadar isu. PNS tidak boleh apatis. Itu urusan sana, bukan urusan saya. Tidak bisa seperti itu ya. Kemudian fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, kejahatan komunikasi seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Dan PNS perlu untuk mengenali konsepsi perubahan dan perubahan strategis untuk membangun kesadaran dan menyiapkan diri dengan memaksimalkan potensi modal insani atau potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan bahasa yang lebih sederhana, PNS harus menjadi garda terdepan dalam menanggulangi pengaruh atau dampak dari isu-isu kontemporer yang terjadi di berbagai belahan dunia pada negara kita atau secara spesifik pengaruh untuk lingkungan kerja kita. Pertama, cybercrime. Cybercrime, deskripsi atau gambaran umum apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan cyber, merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Setelah saya hubungkan dengan problem yang real terjadi di dunia kerja, di lingkungan kerja, yaitu di kampus IAIN Pekalongan, ternyata kejahatan cyber itu juga terjadi dan menimpa beberapa dosen di IAIN Pekalongan, di mana terjadi penipuan online mengatasnamakan dosen dengan modus cloning akun, pembajakan nomor WA, dan sebagainya. Pada tahun kemarin banyak mahasiswa yang melapor mendapatkan WA yang isinya adalah ajakan atau delegasi untuk menghadiri kegiatan tertentu yang dibayar oleh kampus. Nah, sebagai syarat untuk mencairkan dana delegasi tersebut, mahasiswa tersebut harus punya nomor rekening yang ada saldonya, kemudian dibimbing di ATM untuk yang intinya adalah mengirimkan, mentransfer saldo di ATM pada rekening penipu. Modus lain yang banyak menimpa para dosen, para tokoh masyarakat adalah cloning akun.
Ada tiba-tiba saja ada akun Facebook yang mengatasnamakan kita, yang nanti meng-add teman-teman kita, kemudian meminta transfer uang, meminjam uang, dan lain sebagainya. Saya kira itu modus yang cukup banyak menimpa para tokoh masyarakat ya. Yang di cloning itu akun yang tokoh masyarakat yang notabene dipercaya oleh masyarakat kalau seandainya dia minjam duit gitu ya. Kalau cloning akun sembarangan ya tidak efektif untuk modus penipuan ya. Kemudian pembajakan nomor WA juga cukup marak terjadi, di mana ada seseorang yang minta nomor kode-kode tertentu yang dikirimkan ke nomor HP-nya, yang isinya sebenarnya intinya adalah akan membajak nomor WA. Tujuannya ya untuk penipuan juga. Ini salah satu isu kontemporer yang pada ranah lingkup yang lebih kecil di kampus itu juga berpengaruh, dan bahkan beberapa dosen menjadi korban dan mengorbankan orang lain ya. Artinya bukan dosen itu yang mengorbankan orang lain, korban dan makan korban lagi. Sudah dosennya jadi korban cloning akun, kemudian makan korban, yaitu mahasiswa atau relasinya atau siapa yang kemudian dimintai uang, diminta pinjaman duit, dan lain sebagainya ya. Yang kedua adalah korupsi. Kita semua tahu bahwa korupsi, penyelewengan adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tentu Anda bisa membacanya deskripsi lebih spesifik di berbagai buku atau di manapun, tetapi secara umum kira-kira seperti itu. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, korupsi telah ditetapkan menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa dan telah menjangkiti aktor lintas sektor dan di segala tingkatan. Kalau dulu zaman Orde Baru korupsi itu hanya dilakukan oleh aktor-aktor pengelola negara di tingkat pusat, kalau sekarang di lintas sektor dan di segala tingkatan, bahkan sampai desa juga banyak terjadi kasus korupsi. Nah, apa yang terjadi di kampus? Problem apa yang terjadi? Problem di lingkungan kerja di kampus adalah belum adanya pelatihan sistematis untuk dosen dan tenaga kependidikan terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tentu saja sebagai PNS, sebagai kaum intelektual, peran kita tidak cukup hanya tidak korupsi, karena tidak korupsi itu hal biasa. Tapi kalau bisa menjadi aktor pencegahan tindak pidana korupsi, itu baru keren, baru luar biasa. Jadi kalau ada semboyan tidak korupsi sama dengan keren, itu sebenarnya tidak keren. Tidak korupsi itu ya memang seharusnya seperti itu, tidak korupsi. Tapi kalau menjadi aktor pencegahan korupsi, itu baru keren ya. Tidak korupsi itu ya biasa saja, memang seharusnya seperti itu. Isu yang ketiga adalah terorisme dan radikalisme ya. Secara umum, IAIN Pekalongan sebagai kampus Islam negeri memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta memerangi faham yang mengarah pada terorisme dan radikalisme. Secara institusional, IAIN Pekalongan sudah memiliki lembaga non-struktural yang disebut dengan Rumah Moderasi Beragama. Tetapi ada problem lain yang saya kira perlu menjadi perhatian bersama di lingkungan kerja saya, yaitu bahwa kajian dan penelitian dosen IAIN Pekalongan terkait masalah tersebut sudah banyak di jurnal ilmiah, tapi masih sedikit tulisan-tulisan populer yang mudah diakses dan dibaca masyarakat umum dalam tema berkaitan dengan terorisme dan radikalisme. Kebanyakan tulisan para dosen itu berbentuknya jurnal ilmiah, di mana kita tahu jurnal ilmiah itu yang mengakses adalah orang-orang tertentu, bukan masyarakat umum. Bahasanya juga dengan bahasa ilmiah yang tidak selalu bisa difahami oleh masyarakat umum. Maka itu adalah problem, sehingga perlu dicarikan solusi, yaitu agar dosen-dosen di IAIN Pekalongan termasuk saya sendiri untuk membuat tulisan-tulisan populer di media massa yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisme, sehingga gagasan-gagasan, ide-ide yang ada selama ini tidak hanya terhenti di jurnal ilmiah yang terbatas aksesnya sebenarnya tidak terbatas, tetapi yang mengakses itu kalangan terbatas, dan yang bisa memahami bahasanya juga kalangan terbatas. Tapi dengan tulisan populer di media massa, gagasan-gagasan moderasi beragama yang selama ini menjadi core dari IAIN Pekalongan semoga dapat tersampaikan pada masyarakat umum ya.
Kemudian isu selanjutnya adalah masalah narkoba. Narkoba, penyebaran narkoba di kalangan anak muda itu sudah mencapai tahap kritis. Sudah luar biasa ya. Kita bisa melihat berbagai penelitian di BNN ya. Data-data menunjukkan bahwa penggunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba di tingkatan anak muda itu sudah mencapai tahap kritis ya. Sudah di atas darurat ya. Nah, problemnya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen IAIN Pekalongan tidak banyak yang mengangkat tema narkoba dan berorientasi pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Banyak sekali kegiatan program pengabdian masyarakat yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa atau dosen dan mahasiswa. Tapi yang secara spesifik untuk mendukung pemberantasan narkoba itu belum banyak ya. Sehingga isu ini harus menjadi perhatian bersama seluruh stakeholder sivitas akademika, termasuk saya sebagai PNS dan dosen di IAIN Pekalongan, agar isu narkoba ini menjadi isu bersama. Dan yang terakhir adalah proxy war. Proxy war itu secara gambaran umumnya adalah konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Apa yang terjadi di belahan dunia bisa berdampak pula di Indonesia, bahkan berpotensi menggunakan Indonesia sebagai proxy. Sederhananya begini. Amerika dan Rusia sama-sama punya kepentingan untuk konsesi minyak di Suriah. Tapi mereka malas kalau harus perang antara Amerika dan Rusia. Cost-nya terlalu besar. Maka mereka menggunakan proxy, menggunakan kaki tangan atau boneka. Terjemah kasarnya menggunakan boneka sebagai kepanjangan tangan kepentingan mereka, di mana Amerika menggunakan ISIS misalnya ya, dengan isu pemerintah Bashar Assad Syiah, dan Rusia mendukung pemerintah Bashar Assad, sehingga yang terjadi perangnya bukan Amerika dan Rusia dan kawan-kawannya, tapi sesama warga negara, perang saudara sesama warga negara Suriah. Apa yang terjadi di Suriah sangat mungkin bisa berpotensi juga terjadi di negara manapun, termasuk di Indonesia, di mana isu-isu sektarian seperti Sunni Syiah, isu-isu penistaan agama dan lain sebagainya, ini bisa disusupi kepentingan-kepentingan global yang tidak menghendaki negara ini aman, yang menghendaki negara ini tidak tentram, bahkan kalau bisa terjadi perang sehingga mereka bisa masuk untuk menguasai sumber daya alam. Nah, problemnya di lingkungan kampus, di lingkungan kerja kita, itu masih minim kajian-kajian membahas tentang isu-isu geopolitik dan geostrategis dunia. Isu-isu yang terjadi di negara lain dapat meluaskan dampaknya di Indonesia. Yang terbaru tentu saja isu Taliban yang kembali menguasai Afghanistan. Kita hanya masih menduga-duga, tapi belum ada kajian atau seminar yang secara khusus melihat problem tersebut dan bagaimana dampaknya di Indonesia. Di Indonesia sudah mulai ada suara-suara yang mendukung Taliban, ada suara-suara yang mewaspadai Taliban dan sebagainya. Taliban efek itu belum dikaji secara serius. Padahal isu kontemporer berupa proxy war ini juga perlu menjadi perhatian oleh para akademisi, dan tentu saja PNS juga harus melek dengan isu ini agar tidak ketinggalan berita, tidak apatis, dan selalu waspada. Yang muaranya semua adalah untuk bela negara, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu teman-teman. Matur nuwun, terima kasih, syukron kasir, dan thank you untuk teman-teman, dan terutama untuk tutor Pak Mukhroji yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan presentasi tentang isu-isu kontemporer dan dampaknya atau hubungannya dengan lingkungan kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.